Halo Mas, selamat sore, abang-abang. Gue di sini mau meminta izin juga dan alhamdulillah kan sudah diizinkan untuk mewawancarai beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Gue di sini mau menanyakan beberapa hal tentang banjir, bencana alam, longsor yang akhir-akhir ini sering terjadi di negara kita gitu, khususnya di kampung halaman kita di Puncak kemarin banjir bandang gitu. Makanya gue di sini mau menanyakan beberapa sudut pandang dari anak-anak muda khususnya nih terkait apa yang harus dibenahi dari kenapa sih banjir ini sering terjadi di Indonesia. Apakah ada lain hal yang harus kita kritik gitu dari kebijakan pemerintah mungkin atau dari manusianya itu sendiri gitu. Mungkin gua akan menanyakan beberapa hal itu. Yang pertama lewat dari Mas Ami dulu nih. Mas Ami, bagaimana pandangannya gitu terkait banjir akhir-akhir ini gitu, dan apa yang harus kita benahi? Banjir ya. Yang harus kita benahi dari manusianya itu semua ya, dari masyarakat juga kita harus saling kompak lah untuk tidak membuang sampah sembarangan lah ya, membuang sampah sembarangan dan penebangan pohon-pohon oleh oknum yang berkeuntungan pribadi ya, individu lah. Banyak sih yang harus diperhatikan dari masyarakat juga, apalagi dari pemerintah juga lebih banyak mengedukasi terhadap warga-warga tentang pembuangan sampah pada tempatnya ya. Jadi banjir banyak-banyaknya sampah. Mungkin kalau kita harus lihat dari benangnya ya, karena kurangnya tingkat kedisiplinan lah dari masyarakat Indonesia dan mereka yang sering membuang sampah sembarangan gitu. Gue di sini sedikit ingin menyoroti tentang pembebatan hutan sih sebenarnya yang sudah terjadi gitu akhir-akhir ini Di Kalimantan ya. di Kalimantan. Bagaimana sih tanggapan dari Mas nih di sini nih tentang pembebatan hutan yang terjadi akhir-akhir ini? yang terjadi tanggapannya harapan dari kita semua banyak. Kita harus saling mengedukasi terhadap cinta dengan alam ya, dan harusnya para pemerintah yang mempunyai wewenang gitu untuk bisa terjun ke lapangan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat yang awam lah, yang tidak tahu apa-apa ya, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan edukasi terhadap tentang bencana-bencana yang terjadi di negara ini, dan banyak ya, bukan hanya dari banjir bandang yang di Puncak, pemotongan hutan-hutan yang terjadi di Kalimantan banyak ya, dan harusnya aku berharap tuh dari masyarakat dan semua rakyat elemen ya peduli terhadap lingkungan kita sendiri dan harus bisa menjaga untuk kelestarian alam. Mungkin tanggapannya seperti itu ya, menurut saya ya, banyak edukasi dan saling menguntungkan terhadap rakyatnya dan yang mempunyai wewenang-wewenang itu. Setuju sih. Mungkin ada tanggapan lain gitu dari Mas nih terkait pembakaran hutan yang mengakibatkan banjir, lalu ada pembuangan sampah yang sembarangan gitu. Mungkin bisa masuk nggak lewat bangunan-bangunan yang dibangun di serapan-serapan air gitu? Bisa juga. Bagaimana tanggapan dari Mas nih gitu? Kan pastinya nih kalau dari bangunan-bangunan itu kan ada kepentingan juga mereka juga, jadi mau nggak mau mereka juga harus kebangun dong. Iya. Tapi apakah perlu gitu membangun di serapan air gitu yang memang dampaknya akan menjadi banjir juga gitu ke depannya? Kita harus kompak sih, masyarakat kita harus kompak Ya. Dan yang mempunyai wewenang pun harus kompak juga bersama masyarakat ya, Jadi kalaupun emang akan membangun sebuah apapun, entah membangun perumahan, bangunan kerja kantor atau Hotel, apapun lah ya, yang apa? dari harus ada kekompokan dari masyarakat dan Ada persetujuan dulu lah. Dan kalaupun emang mau membangun, kita harus memikirkan rakyatnya apakah sesudah membangun
dan oke ya setuju atau enggaknya dari masyarakat dan membangun apakah dampaknya dari yang mempunyai ya kekayaan harta ya, yang bisa ini lagi. Jadi harus tahu juga apa dampak setelah mereka membangun sebuah yang tadi bicarakan. Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan gitu. Terima kasih banyak atas tanggapan dan meluangkan pikirannya gitu Ya, terkait Mas, sama-sama. pandangan dari banjir yang sering terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Oke. Selamat sore. Terima kasih Pak sudah mau memberikan waktunya gitu, mengizinkan untuk beberapa menit ke depan karena saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan gitu Pak terkait bencana banjir akhir-akhir ini yang sering menimpa negara kita, khususnya kampung halaman kita kemarin di Puncak gitu. Bapak ini kan selaku ketua RT di Kampung Pakuan ya Pak. Cilet Pakuan. Ya, Cilet Pakuan gitu. Saya ingin menanyakan gitu beberapa pertanyaan, salah satunya tuh sudut pandang dari Bapak dulu nih gimana terkait banjir gitu, apa yang harus kita lakukan gitu selaku masyarakat gitu terkait banjir yang sering terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Yang harus dilakukan tuh yang pertama untuk masyarakat itu pokok utamanya jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalkan ada selokan tuh harus sering dibersihkan, jadi alirannya biar lancar nggak mampet. Kan biasanya itu kalau misalkan terjadinya banjir itu karena buang sampah sembarangan, terus alirannya nggak jalan, mampet dikarenakan Akibat sampah jadi mampet gitu. Terus kayak semacam penebangan pohon lah gitu, penebangan pohon secara liar itu bisa mengakibatkan bencana alam juga gitu, banjir, longsor gitu. Terus seperti itu. Nah, Terus saya ingin menanyakan juga, Bapak kan selaku ketua RT ya Pak, kebijakan-kebijakan apa sih yang udah sering Bapak lakukan gitu untuk mengantisipasi terjadinya banjir ataupun genangan air yang makin meluap gitu kan? Pasti kan ada beberapa kebijakan, kegiatan gitu di kampung gitu yang supaya nggak terjadi gitu hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi Pak gitu. kalau kegiatan di wilayah saya gitu selaku ketua RT, saya alhamdulillah seminggu sekali, kalau nggak seminggu sekali, kalau nggak sebulan 2 kali mengadakan kerja bakti gitu. Kerja bakti, intinya kerja bakti itu supaya masyarakat itu bisa bisa disiplin tentang masalah kebersihan gitu. Kan pokok utama itu sering terjadinya banjir atau bencana itu kan karena dari masyarakat juga. Intinya kalau misalkan dia buang sampah sembarangan, terus dia nggak mau membersihkan pekarangan, selokan gitu, ya paling itu aja, kerja bakti lah gitu. Berarti memang intinya untuk menyelesaikan permasalahan ini memang perlu adanya solidaritas gitu Ya, antara betul. masyarakat dan pemerintah, Ya. berbagai elemen memang harus Ya. bersatu lah Ya. untuk menuntaskan ini gitu, Ya. bukan dari beberapa pihak Ya. aja gitu kan. Ya, Mungkin itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan gitu. ya. Sebelumnya juga terima kasih banyak sudah Ya. mau meluangkan waktunya Ya, di hari yang sedikit mendung dan hujan ini. Nah, mudah-mudahan sekarang hujan juga nggak terjadi apa-apa. Amin, gitu. amin. Semoga kita tetap Ya. sehat walafiat Ya, betul. dan tetap melakukan aktivitas secara Ya. normal gitu Pak ya. Ya, Terima kasih banyak ya Pak. siap. Ya. Ya. Siang Kak. Saya di sini mau memberikan pertanyaan sebelumnya. Terima kasih sudah mau mengizinkan saya untuk mewawancarai AA nih. Yang saya ketahui kan AA selaku tokoh pemuda lah gitu kan. Saya ingin tahu nih pandangan dari sudut pandang AA nih terkait bencana alam, banjir yang sering terjadi akhir-akhir ini, terutama yang kemarin di dekat kampung halaman kita lah gitu di Puncak gitu. Mungkin punya pandangan, punya sudut pandang terkait bencana alam ini gitu. Kita harus gimana dan apa yang harus kita lakukan gitu selaku anak muda gitu. Pertama ini aja, jangan buang sampah sembarangan. Terus
kayak semacam tong sampah juga kurang, jadi orang-orang pada ngebuang sampah itu ke kali. Terus banyak penebangan pohon secara liar, itu kan yang menimbulkan penyerapan airnya jadi nggak ada, harus ada gitu. Sama banyak pembangunan di luar izin, jadi kan serapan Nah, air itu malah ya. dibangun Nah, gitu kan, iya. bangunan-bangunan di luar izin, mungkin harus lebih diperhatikan. Paling kan sih benangnya adalah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat Ya, yang betul. memang harus saling bahu membahu Ya. menyelesaikan masalah ini mungkin ya. Ya. Mungkin itu aja sih yang ingin saya tanyakan ya. Terima kasih banyak sudah mau mengizinkan waktunya. Terima kasih ya.